Baik, selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jakub Trima Simanulang dari kelas B. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai usulan peramalan produksi sisir menggunakan metode time series untuk mengantisipasi overkapasitas pada penyimpanan produk jadi studi kasus PT Indojapa Rabel Planting Company. Yang menjadi latar belakang saya dalam melakukan penelitian ini adalah bahwa ketika saya melakukan pengamatan langsung dan wawancara kepada divisi PKR di PT Indojapa Rabel Planting Company, bahwa masalah yang terjadi adalah overkapasitas terhadap penyimpanan barang jadi. Hal ini diakibatkan karena harga karet murah dan permintaan kurang, sehingga produk tidak laku dijual. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, produksi terus berjalan, dan barang jadi yang telah diproduksi akan disimpan sementara di gudang produk jadi. Sehingga gudang penyimpanan produk jadi mengalami overkapasitas karena produk tidak laku dijual. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk merancang peramalan produksi sesuai dengan metode time series yang nantinya akan diharapkan bisa mengantisipasi overkapasitas pada penyimpanan produk jadi. Yang menjadi tujuan penelitian saya dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama, melakukan peramalan terhadap produk sisir dengan menggunakan metode time series pada PT Indojapa Rabel Planting Company. Yang kedua, memilih peramalan terbaik yang dapat digunakan dalam memproduksi sisir di masa depan. Dan yang terakhir adalah menentukan jumlah yang harus diproduksi selama 12 periode mendatang berdasarkan hasil peramalan. Nah, berikut merupakan alur penelitian dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan di perusahaan untuk menemukan masalah yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian serta wawancara kepada divisi PKR, khususnya produksi dan penyimpanan produk jadi. Kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada di lapangan. Dengan identifikasi masalah ini dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk dibahas dan didapatkan solusi untuk pemecahan masalah. Kemudian studi pustaka dilakukan dengan mencari dan menemukan hipotesa yang sesuai berdasarkan literatur yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditemukan. Kemudian perumusan masalah berdasarkan masalah yang telah ditemukan. Permasalahan yang ada di PT Indojapa Rabel Planting Company ini adalah terjadinya overkapasitas pada penyimpanan barang jadi. Kemudian melakukan penentuan tujuan penelitian dan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang saya lakukan adalah dilakukan di pabrik PKI pada tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Dan data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, data primer. Data primer ini data yang diperoleh dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan yang terkait dengan rangkaian proses produksi dan penyimpanan produk jadi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini adalah didapatkan dari arsip perusahaan, yaitu data pengiriman sisir selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2022. Jadi, selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Jadi berikut adalah data yang saya gunakan dalam melakukan pengolahan data, yaitu data pengiriman sisir PT Indojapa Rabel Planting Co. tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi data ini akan digunakan sebagai data untuk melakukan peramalan. Jadi sekarang masuk ke pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data dengan peramalan, pertama-tama dilakukan adalah plot data. Jadi dilakukan plot data dari data yang telah dikumpulkan tadi, itu data pengiriman sisir selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan grafik data yang tertera di layar menunjukkan bahwa data yang dipilih adalah data perusahaan yang memiliki pola data seasonal atau musiman. Dibuktikan dengan adanya kenaikan dari periode tiap periode. Kemudian pola data tiap tahunnya sangat berbeda. Jadi berdasarkan grafik plot data tadi didapatkan bahwa plot datanya adalah seasonal, maka metode yang digunakan adalah metode yang membutuhkan adanya konstan, tren, dan juga seasonal. Jadi metode yang membutuhkan adanya konstan, tren, dan seasonal ini adalah ditemukan bahwa metode itu adalah metode double moving average, double exponential smoothing, dan whole width method. Dan perhitungan yang error yang digunakan adalah mean absolute percentage error. Nah, dari
mean error yang terkecil nanti akan ditentukan mana yang nantinya akan metode yang terpilih. Berdasarkan rekapitulasi data error bahwa metode yang terpilih adalah metode Holt-Winter Method, maka data peramalan yang sebaiknya digunakan adalah hasil dari perhitungan peramalan metode Winters Method. Didapatkan bahwa nilai errornya paling kecil yaitu 4%. Selanjutnya adalah dilakukan validasi untuk memastikan apakah data dari perhitungan metode Winters Method itu valid atau tidak. Berdasarkan grafik moving range, didapatkan bahwa tidak terdapat data yang berada di luar batas kendali, sehingga metode Winters Method valid dan dapat digunakan sebagai acuan untuk hasil peramalan selama 12 bulan ke depan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian saya ini yang pertama adalah metode peramalan yang digunakan adalah metode Double Moving Average, Double Exponential Smoothing, dan Holt-Winter Multiplicative atau Holt-Winter Method. Dan perhitungan error yang digunakan itu menggunakan metode Mean Absolute Percentage Error. Berdasarkan perhitungan bahwa metode yang terpilih adalah Winters Method yang memiliki nilai error terkecil sebesar 4%. Jadi, berikut merupakan hasil peramalan yang akan dilakukan PT Indo-Java Reliable Planting Company untuk mengantisipasi overkapasitas dari peramalan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2023. Baik, demikianlah hasil presentasi saya mengenai hasil penelitian saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.